Izin dosen, izin rekan-rekan, dulu siap, gerak. Lapor Pelaksana Pelajar Angkatan 33 kelas 1 siap menerima materi. Laksanakan. Laksanakan. Sebelum menerima materi berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Oke, selamat siang semuanya. Ya, Jackson balik ke tempat. Baik, kita bahas ya materi kali ini yaitu charging for service. Ya. Apa itu charging for service? Ada yang tahu? Ya. Apa itu? Coba. Charging for service. Kalau di bahasa Indonesia kan apa namanya? Apa? Ayo. Di pemerintahan mengenai namanya charging for service, ya. Itu untuk menambah pendapatan pemerintah. Apa itu charging for service? Yaitu biaya atas pelayanan. Ya, ada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, tapi dikenakan di biaya. Ya, nah itulah yang disebut charging for service. Ya, nah misalnya apa aja coba pelayanan pemerintah yang dikenakan biaya. Contohnya pembuatan SIM, betul ya. Apalagi betul pembuatan SIM, ya kan kita membuat SIM, kita bayar toh, ya, ya kita pelayanan, ya. Yang menyelenggarakan adalah ya, apalagi coba KTP, ya. KTP ada saya harusnya tidak ya, tapi ya memang kadang apa biaya administrasi pada kenyataannya. Jadi perubahan atau pendapatan. Apalagi yang memang kita akan mendapatkan pelayanan kalau kita membeli kesehatan. Betul. Kita datang ke rumah sakit, oke, memang kita sudah punya BPJS, ya. Tapi kan ada kelas-kelasnya, ya. Dan juga ada obat yang tidak ditanggung, ya. Kita harus membayar, ya kan? Baru kita mendapatkan layanan, ya. Nah, itulah bagian ya salah satunya tadi ya, ada beberapa. Oke, lanjut. Pungutan ini dilakukan ya sebagai bentuk yang pertama penggantian biaya layanan. Ya, Anda membayar, masyarakat membayar, dilayani, kan begitu ya? Ya kalau tidak bayar, ya tidak dilayani. Ya, kalian ngurus izin usaha, pasti kan bayar dulu ya. Tidak gratis. Oke, kemudian pengendalian penggunaan layanan ya tadi supaya ya layanannya bisa berjalan maksimal tadi. Ya. Ya, yang membayar ya dilayani dengan baik ya. Nah, prosedurnya ya biasanya kan ada ya tapi dipasang tuh ya, dipasang supaya transparan tadi. Misalnya izin usaha tarifnya berapa ya, terus izin apa lagi kita itu ada biasanya ada tarifnya ya. Dan juga bukan cuma tadi klien, termasuk misalnya pariwisata ya, kan pemerintah punya kan pariwisata ya, baik pemerintah bisa maupun daerah ya. Misalnya kalian masuk ke Dufan ya, kalian bisa masuk kalau kalian bayar kan gitu ya. Jadi itu bagian daripada charging for service. Kemudian sumber pendapatan, nah ini sebagai sumber pendapatan negara atau daerah ya, itu termasuk juga tadi parkir, betul tidak? Kan pelayanan ya, pelayanan disiapkan parkirnya, tapi
ya. Kalau misalnya tidak dikenakan biaya, pasti masyarakat semau-maunya nanti menggunakan. Contoh apa? Misalnya listrik, misalnya itu. Atau ya tadi pariwisata, ya kan? Karena tidak membayar, masuk seenaknya, ya. Sedangkan fasilitasnya, ya harus ada dana untuk mengelolanya, kan gitu ya. Jadi yang bayarlah yang bisa menikmati, gitu ya. Kemudian keadilan, ya, yang menikmati yang bayar tadi, ya. Adil yang tidak menikmati, tidak bayar dia tidak bisa menikmati, kan begitu, ya. Jadi kalau misalnya kalian, ya, ke rumah sakit misalnya, ya kan ada tuh rumah sakit pemerintah misalnya RSCM, dia punya kelas VIP-nya, ya, pasti dia bayar dengan nilai yang lebih dibanding yang kelas ekonomi, gitu ya. Jadi ada bayar, ada pelayanan. Kemudian pendapatan pemerintah, ya. Nah ini mengurangi ketergantungan pada pajak, ya. Kita pernah belajar bahwa, ya, pendapatan negara itu mayoritas dari pajak, ya kan? Coba 2024 saja, ya, yang kita sudah bedah tadi itu sekitar 2.100 triliun, ya, penghasilan dari pajak. Sisanya baru dari pendapatan yang lain tadi, ya. Coba kalau misalnya ini digali lebih baik lagi, ya, tadi pendapatan pajak bukan menjadi tumpuhan paling utama tadi. Ya, diharapkan seperti itu, ya. Kemudian pengendalian permintaan, ya. Nah ini sama pencegahan penggunaan yang secara berlebih, ya. Ya misalnya obat kalau semua digratiskan, ya kan juga penggunaannya tidak sesuai kebutuhan tadi, ya. Sama termasuk layanan, ya. Semua orang pengennya yang kelas VIP nanti, kan begitu, ya kan? Gak mau dirawat di kelas yang ekonomi, ya kan begitu ya? Betul tidak? Iya, pasti kalian maunya mendapat fasilitas yang bagus, kan begitu. Oke, kemudian prinsip-prinsip daripada charging for service, ya. Yang pertama adalah cost recovery, ya, di mana biaya layanan ditutup, ya, sebagian atau keseluruhan dari pengguna, ya. Jadi biaya layanannya, ya, operasionalnya, ya, ditutup dari pendapatan layanan tersebut, gitu, ya. Jadi nanti baru sisanya adalah menjadi keuntungan, gitu ya. Kemudian berikutnya ability to pay, ya, yaitu memperhatikan kemampuan masyarakat. Nah ini juga tidak boleh pemerintah itu mengenakan tarif semau-maunya, ya, tidak boleh. Nanti masyarakat yang membutuhkan, ya, akan susah, ya. Makanya tadi dibikin kelas rumah sakit, pendidikan, ya kan, ada kelasnya, ya, tergantung tadi kebutuhannya, kan gitu ya. Nah kalau pendidikan juga sama, itu kebutuhan dasar, ya, ada minimal, ya. Kalau kita programnya 9 tahun gratis, kan begitu ya. Lebih dari itu baru bayar, kuliah atau apa, kan begitu. Oke, kemudian benefit principle, ya, yang mendapat manfaat sama, ya, yang harus membayar. Ya kalian kalau nggak pakai listrik, ya nggak bayar listrik, kan gitu ya. Kalau kalian pakai listrik, ya kalian bayar, ya, bayar token, beli token atau bayar bulanan, ya. Nah, kenapa ini tidak digratiskan, ya kan? Supaya ada tanggung jawab, gitu ya. Penggunaannya tidak mubazir, gitu ya, semaunya. Kan dibatasi akhirnya, oh ya saya mampunya sekian, oh ya bayar listrik hemat, mati lampu, kan gitu ya misalnya. Oke, kemudian efisiensi administratif, ya, mudah dipungut dan dikelola, ya. Jadi ya karena imbalannya adalah pelayanan, maka otomatis, ya, pemungutannya, ya, pasti mudah karena sudah ada terpampang tarif, ya. Kalian kan bisa tuh kalau misalnya datang ke pemerintah mau ngurus apa, surat apa, itu pasti sudah ada tarifnya, ya. Nah harusnya seperti itu. Kayak rumah sakit,
itu pun terpampang. Kelas 1 ya, per malamnya sekian, kelas 2, kelas 3 gitu. Kampus pun sama ya. Kampus ada juga yang untuk apa tuh? Melalui jalur prestasi, beda bayarnya sama yang melalui jalur umum walaupun perguruan tinggi negeri, ya kan? Pasti beda. Gitu. Beda UKT-nya, beda juga uang pangkalnya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tadi jenis-jenis charging for service. Ya, kita bagi menjadi 4. Yang pertama retribusi, ya. Nah, ini pungutan daerah, ya, seperti parkir, pasar, ya, dan juga retribusi pelayanan ke kesehatan, ya. Biasanya kalau kita tidak punya BPJS, ya, kita datang ke puskesmas pun kita harus bayar biaya administrasi, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah user charges, ya, atau tarif layanan, ya, biaya langsung atas penggunaan layanan publik, misalnya transportasi, kereta api, ya kan? Kalian naik kereta api, ya, kalian bayar. Nah, bayarnya tergantung kemampuan masyarakat, mau yang kelas ekonomi, ya kan? Kelas eksekutif sampai yang ada parlemen, apa segala, apakah banyak ya sekarang jenisnya. Nah itu, karena jangan sampai masyarakat yang kurang mampu tidak bisa menggunakan tadi transportasi tadi. Makanya dibikinlah kelas-kelas sesuai kemampuan masyarakat. Ya, kemudian tarif air bersih. Nah ini yang menggunakan PDAM, ya, pasti setiap bulannya harus bayar, ya. Kemudian tarif listrik tadi yang non subsidi, ya, karena kan listrik yang disubsidi ada apa tuh namanya KWH-nya, ya, gitu. Jadi kalau yang 900 ke bawah itu biasanya subsidi. Nah, jadi yang di atas itu 2002 itu, apalagi yang kelas bisnis, nah itu udah beda lagi tarifnya. Itu per KWH beda rupiahnya sama yang perumahan, gitu ya. Kemudian yang ketiga biaya administrasi, ya, yaitu penggunaan atas layanan administratif, ya. Paspor, tadi perizinan usaha, ya. Kemudian juga pembuatan SIM, STNK, ya, dan uji kendaraan bermotor, ya. Ya, kalian datang ke imigrasi membuat paspor, ya, jadinya ada tergantung kelasnya, ya kan? Ya. Ada yang biayanya sampai 1 juta lebih, ada yang reguler biasa 600.000, gitu ya. Kalau yang pakai chip itu lebih mahal, ya. Nah itu makanya dibuat tadi, ya, apa strata itu. Kemudian harga barang atau jasa publik, ya, ini biasa ya pemerintah menjual jasa, ya, atau menjual barang, ya. Contohnya tiket masuk wisata misalnya, terus layanan rumah sakit, ya, karena tidak semua, ya, kita tahu lah walaupun ada BPJS tapi kan tidak semuanya, ya, ditanggung biaya-biayanya. Oke, kita lanjut. Nah ini perbedaan, apa sih bedanya charging for service dengan pajak, ya? Oke, kita lihat yang pertama dari imbalan langsung. Jadi kalau charging for service kita bayar, kita langsung menerima manfaatnya, ya. Tapi kalau pajak kita bayar pajak, kita nggak langsung terima manfaatnya si pembayar pajak, ya, nanti terima manfaatnya melalui program-program pemerintah, betul ya? Paham ya? Nah itu jadi ya imbalannya ya secara langsung, ya, langsung kita nikmati, ya, bayar dan menikmati. Tapi kalau pajak tidak, ya, kalau pajak itu ya tidak membayar juga dia akan menikmati tapi tidak secara langsung. Kemudian yang kedua dari sifat, ya. Nah kalau charging for service yaitu sukarela berdasarkan penggunanya, ya, kebutuhan. Kalau kita membutuhkan misalnya surat izin usaha, kita ngurus, ya, kita kena biaya, kita ya tidak akan begitu, ya. Kalau pajak wajib, ya, pajak wajib. Kita bekerja wajib bayar pajak, PPh 21. Kita makan di restoran wajib bayar pajak, ya. Kita beli barang juga dikenakan pajak PPN, ya. Jadi sifatnya wajib kalau pajak. Kemudian tujuannya, ya, yaitu pembiayaan layanan tertentu, ya, charging for service.
Kemudian untuk pajak pembiayaan, ya, jadi kalau pajak itu ya untuk program-program pemerintah, ya, dan termasuk pembangunan. Kemudian contoh, ya, kalau charging for service akan diretribusi atau tarif layanan. Ya, kalau pajak ada PPh, PPN, dan lain-lain. Oke, dari sini ada yang mau ditanya? Ada? Belum? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah kelebihan dan kelemahan daripada charging for service, ya. Untuk kelebihannya yang pertama meningkatkan efisiensi penggunaan layanan, ya. Jadi ya yang hanya membutuhkan saja yang datang, kan begitu. Yang tidak membutuhkan ya dia tidak usah datang, karena kalau dia datang ya pasti dia harus membayar, kan begitu. Yang butuh rekreasi saja yang datang, ya. Yang tidak butuh rekreasi ya dia tidak usah datang, karena kalau datang dia harus datang. Kemudian mengurangi beban APBN dan APBD, ya, atau APBD, ya. Ya ini jadi tidak semua layanan itu gratis, ya. Karena kalau semua layanan gratis maka beban APBN atau APBD-nya akan bertambah, ya kan? Nah, kita saja sudah bedah ya laporan keuangan baik APBD maupun APBN, ya kan? APBN kita defisit, kan begitu, ya. Jadi ya ini salah satu untuk menanganinya. Kemudian mendorong kualitas layanan, ya. Mau tidak mau, ya, si pengguna, si pemberi layanan ya harus tepat waktu, karena kan orangnya sudah membayar, ya. Jadi kalau di situ misalnya urus izin usaha 3 hari, ya 3 hari harus jadi, kan begitu, ya. Kemudian transparansi biaya layanan, ya. Nah ini harus diinformasikan, ya, baik itu rumah sakit, kampus, ya, terus juga pariwisata. Biasanya kita kalau misalnya ke Ancol kan ada tiket masuk, ya kan, pasti ada papannya kan, tiket masuk dewasa berapa, anak-anak berapa, kan begitu, ya. Itu agar biaya layanan transparan, ya. Kemudian kelemahannya adalah berpotensi mengurangi akses bagi masyarakat miskin, ya. Tadi ya kalau masyarakatnya tidak mampu rekreasi, misalnya ke Dufan, ya dia tidak bisa menikmati Dufan, kan begitu, ya. Karena tadi ada biayanya. Jadinya ketimpangan sosial, ya. Timpangan saja hanya orang-orang yang memiliki uang saja, ya kan, yang bisa menikmati, gitu, ya. Ya tadi kayak biaya SIM, ya, orang Mesir ngapain suruh SIM, ya kan, motor aja lagunya, mobil lagunya, kan gitu, ya. Kemudian sulit diterapkan pada layanan publik dasar. Layanan publik dasar kayak tadi pendidikan dasar, ya. Nah itu tidak boleh diterapkan. Kemudian resiko komersialisasi layanan publik, ya. Nah ini juga menjadi pertimbangan, jangan semua layanan, ya, yang dilakukan oleh pemerintah itu berbayar, ya. Nah ini juga harus dibatasi. Oke, kapan charging for service, ya, tepat diterapkan? Yang pertama adalah layanan bersifat excludable, ya, yaitu membatasi akses layanan hanya kepada pengguna tertentu, ya, eksklusif, ya, yang membutuhkan saja, ya. Kemudian memberikan manfaat langsung bagi pengguna, ya, manfaatnya langsung dinikmati, ya, bagi yang menggunakan layanan tersebut. Kemudian tidak menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, ya. Kebutuhan dasarnya itu ya tadi, ya, pendidikan yang dicanangkan, ya. Mereka kita berapa 9 tahun, ya. Mungkin seperti itu. Kemudian kapan charging for service tidak tepat diterapkan? Nah ini tidak boleh pada layanan dasar, yaitu pendidikan dasar, ya. Ya sesuai yang dicanangkan, ya, berapa. Nah itu tidak boleh secara
Makanya banyak terjadi komplain kalau ada sekolah-sekolah yang menurut dia, ini khususnya sekolah negeri ya, kalau swasta ya tidak, kalau swasta kan di sekolah swasta ya pasti harus membayar. Tapi kalau yang negeri SD SMP ya SD SMP ya 9 tahun itu tidak boleh berbayar ya. Kemudian layanan darurat, nah ini juga ya, pemadam kebakaran ya, itu sebenarnya tidak boleh si pemadam kebakaran itu masuk di biaya gitu ya kan, tapi pada kenyataannya ya memang yang bilangnya uang transport dan itu bagian dari ada. Kemudian layanan perlindungan sosial ya, nah ini untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu ya kan, tidak berhak membayar misalnya Pak jaminan kesehatan ya, kan ada jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin kan yang gratis ya, sedangkan yang mampu ya bayar iuran BPJS kan begitu ya, tapi masyarakat miskin tidak, tapi dia diberikan kartu tani dan Kesda atau apa kalau di pemerintah pusat ya, kartu Indonesia Sehat misalnya gitu ya. Oke, ya. Kesimpulan adalah charging for service merupakan kebijakan pemerintah ya untuk mengenakan biaya kepada masyarakat atas layanan publik ya yang diberikan ya. Dan ini juga merupakan instrumen penting ya dalam pembiayaan publik yang menekankan pada prinsip keadilan dan efisiensi ya. Jadi adil itu ya dia yang menerima layanan, dia yang membayar ya. Efisien ya pemerintah tidak harus mengeluarkan anggaran yang besar ya, karena tadi ada pendapatan gitu dari layanan tersebut yang masuk ke kas negara atau kas daerah ya. Namun penerapan harus mempertimbangkan aspek sosial agar tidak mengurangi akses masyarakat terhadap layanan ya. Sekarang juga sudah banyak tuh ya, kan tadi kalau pariwisata itu semuanya mesti berbayar, kasihan dong masyarakat miskin tidak punya hiburan tempat bermain ya kan. Makanya sekarang ya itu di semua daerah ya itu diwajibkan punya taman bermain ya. Nah ini ya, kalian coba jalan di Jakarta itu kan banyak ya, kayak di Blok M ya, terus di Senopati itu ada taman khusus memang untuk tadi bermain ya. Itu di daerah lain juga. Kalau di Depok itu bahkan satu kecamatan itu wajib minimal punya satu tempat untuk ya. Di situ ada fasilitasnya, anak-anak, perosotan, olahraga. Oke, materi untuk charging for service telah selesai. Ada yang mau ditanya? Silakan.